Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan idzinnya kita bisa bermajelis pada malam hari ini setelah kita tunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga aktivitas kita yang dibungkus dengan ibadah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita harapkan, dan segala kekurangannya yang ada di dalamnya mudah-mudahan Allah berkenan mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam untuk umat Islam yang terus melaksanakan Islam hingga hari kiamat nanti. Jemaah yang berbahagia, hari ini pekan pertama yaitu giliran akidah. Kita bacakan akidah diambil dari kitab Aqidah Thahawiyah. Kemarin 2 pekan lalu kita sudah sampai kepada jazaa'ul amal. Bagaimana amal itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan hamba dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kehidupan di dunia ini belum semua yang namanya perbuatan seorang hamba bisa dirasakan sebagai balasan. Kadang Allah menunda pemberian balasannya, seperti yang kita rasakan, misalnya perbuatan baik kita apakah mendapat balasan? Banyak perbuatan baik kita, apalagi masalah-masalah ibadah, kita hanya mengerjakan dengan harapan amal itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan di dunia ini yang terjadi, kadang-kadang kita tidak menemukan pembalasannya. Misalnya orang yang melakukan tindakan kedzaliman misalnya, banyak yang tidak terbalaskan. Orang yang membuat kejahatan kadang-kadang tidak tersentuh hukum, bukan karena satu dan lain hal, karena memang kadang-kadang orang yang berbuat tidak segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengharapkan dari amal-amal kita, tentunya itu memang yang menjadi motivasi kita beribadah. Tapi kalau yang perbuatan dunia ini, orang misalnya berbuat kecurangan, berbuat kedzaliman, terus belum dibalas oleh Allah di dunia ini, bukan berarti tidak ada hari pembalasan. Ya.
Bahkan Allah menundanya karena menjadikan sebagai istidraj, yaitu penundaan balasan untuk mengulur-ulur waktu. Pertama, agar yang bersangkutan menjadi sadar. Yang kedua adalah istidraj itu berarti menumpuk pembalasan yang dahsyat pada hari kiamat, pada yaumil akhir. Nah, begitulah pembalasan pasti ada. Dari dua hal contoh itu, kita yang berbuat baik mengharapkan pembalasan di akhirat. Orang-orang yang berbuat jahat belum tentu dibalas. Dibalasnya kapan itu? Maka Allah Ma'adil, pasti pembalasan itu ada. Ya. Nah, itu pengertian pembalasan amal itu bagaimana? Dalam ayat diterangkan tentang Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Adin diartikan sebagai hari pembalasan. Pasti Allah membalas. Kalau orang beriman itu sudah mesti percaya, yakin, bahkan hakul yakin. Amal-amal kita dibalas di akhirat nanti. Tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan ibadah juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Maka kata adin ini sebagai bukti bahwa pembalasan itu atau hari pembalasan itu pasti terjadi. Dalam ayat lain, surat An-Nur ayat 25, Allah menegaskan yauma idzi wa fihi muladinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut apa yang semestinya. Dan taulah manusia bahwa Allah lah yang maha benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau orang yang tidak percaya, pada suatu hari pasti mereka bisa percaya pada yaumil qiyamah, saat Allah menghisab. Maka orang-orang yang tadi tidak percaya jadi percaya. Kata Allah, yauma idzi yuwafihim dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal. Ya. Terus orang kafir jadi tahu, wa ya'lamuna anna Allah wal haqqul mubin. Dan jadi taulah mereka bahwa Allah itu ada benar-benar yang hak dan nyata. Nah, makanya kita orang beriman mengetahui pasti, bukan karena kehidupan dunia ini menyebabkan kita punya anggapan yang macam-macam, tetapi orang beriman dan beribadah tidak mengharapkan di dunia ini balasannya. Balasannya adalah di akhirat. Terus dalam sebuah hadis disampaikan pula, ya, riwayat Imam Bukhari, ya, dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu anhu, Allah berfirman dalam hadis qudsi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dari Rabb-Nya, ya ibadi innama hiya a'malikum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda seperti yang diriwayatkan dari Allah, sesungguhnya dia adalah amal-amal kalian, pasti aku akan membalas kalian. Ya. Amal-amal kalian pasti aku balas, pasti aku perhitungkan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Kemudian aku akan membalas balasannya bagi kalian. Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari amal-amal itu, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh memuji Allah, karena sejatinya seluruh kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita bisa menunjukkan kebaikan, pujilah Allah, apalagi di akhirat. Ya. Tidak benar kalau seseorang memuji diri sendiri ketika berhasil mengamalkan kebaikan-kebaikan. Kita bisa saja dalam pandangan Allah berbuat yang salah. Ya. Ketika kita mampu berbuat kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk seseorang bisa tawadhu. Ya. Jadi, wahai hambaku, itu adalah amal-amal kalian, aku akan memperhitungkannya dan akan memberikan balasan. Barang siapa yang menemukan kebaikan, jadi di akhirat itu ditampakkan, barang siapa menemukan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan harus kita puji Allah. Seterusnya bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kebalikannya, barang siapa mendapatkan yang selain itu, ya, barang siapa yang mendapatkan tidak baik, maka dia jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa mencermatinya. Kalau berbuat baik, pujilah Allah. Tapi kalau dapatkan yang salah, keburukan-keburukan, jangan salahkan diri sendiri, tapi jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah diri sendiri. Mestinya kan kalau berbuat baik, berbangga dirilah. Kalau berbuat jelek, dapat jelek, salahkan diri sendiri. Begitu kan orang berpikir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kalau berbuat baik, kalau mendapatkan baik, kesudahnya baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah sumber kebaikan. Dan Allah, keburukan tidak dikembalikan kepada Allah. Biadikal khair, kepada di tanganmu lah segala kebaikan. Dalam satu doa Nabi
al khairul lak wa syarru laisa ilaik. Kebaikan adalah milik kamu dan keburukan tidak berasal dari kamu. Nah, ini namanya kita tidak berbuat sendiri, tetapi ketika kita merencanakan kebaikan terus berhasil berbuat kebaikan, maka Allah yang menentukan kebaikan itu. Betapa banyak kita berencana berbuat baik tapi tidak kesampaian, ya. Betapa banyak kita berencana beramal soleh tidak kesampaian. Kalau kesampaian itu, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini banyak bersyukur, tidak di yaumil akhirat ketika kebaikan itu dibalas, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keburukan yang didapat balasannya akibat dari perbuatan-perbuatan buruk, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Nah, ini hadis luar biasa, riwayat Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pada sub pasal tentang Arab dan hisab. Al-arad adalah pemaparan dan hisab adalah perhitungan. Jadi di yaumil qiyamah, hari akhir itu ada fase berikutnya, kita mesti menghadapin hisab, yaumil hisab. Banyak ayat-ayat diterangkan oleh Imam Tahawi sini, misalnya dalam surat Al-Insyiqaq, ya. Dalam surat Al-Haqqah, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa yauma idzi wahiyah wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah yawma idzin tu'rabuna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu terjadilah hari kiamat, ya. Dan terbelahlah langit, wa insyaqqatis sama fahiya yauma idzi wahiyah, dan langit itu menjadi lemah. Wal malaku ala arjaiha, para malaikat berdiri di ufuk. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Kemudian ada 8 malaikat yang memanggul arsy. Nah, ini arsy banyak dalam akidah banyak membicarakan arsy. Nah, dalam ayat surat Al-Haqqah ini ada keterangan wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah, dan memanggul arsy Tuhanmu di atas pundaknya pada hari itu sebanyak 8 malaikat. Delapan malaikat. Kenapa 8? Terserah Allah. Sebagaimana dia menyebut penunggu neraka jahanam adalah 19. Nah, dalam keterangan hadis yang lain bahwa malaikat itu yang memanggul arsy itu besarnya seperti apa?
digambarkan oleh hadis jarak antara telinganya ini, malaikat telinganya ini sampai ke pundaknya. Kalau kita paling berapa senti ya? Malaikat, salah satu malaikat jarak dari telinganya sampai ke pundaknya 70.000 perjalanan. Nggak bisa dibayangkan. Dari sini aja 70.000 perjalanan. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki? Bagaimana besarnya itu arsy. Maka ketika ayat Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, sudah enggak dibayangkan. Al-kaifu majhul, tentang keberatan arsy itu enggak diketahui. Tetapi kita beriman mesti wajib. Terus mempertanyakan atau menanyakan bagaimana arsy itu besarnya, itu perkara bid'ah. Dari Imam Malik terkenal itu pernyataan Imam Malik. Misalnya kita menyebutkan istawa maklum, sudah maklum, karena bahasa Arab Allah menggunakan bersemayam, ya bersemayam, ya. Mengimaninya wajib. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan Allah istawa. Al-kaifu majhul, tentang bagaimananya bentuk arsy, bagaimana cara Allah beristawa, enggak diketahui. As-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimana arsy itu perkara bid'ah. Kenapa disebut bid'ah oleh Imam Malik rahimahullah? Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan, ketika menerima wahyu Allah, Nabi nggak menanyakan kepada Allah, bagaimana engkau bersemayam ya Allah. Jadi Nabi saja tidak bertanya bagaimana besarnya malaikat, juga nggak diketahui berapa itu ukuran jarak antara telinga sampai pundaknya. 70.000 nggak tahu kita. Nah, ketika kita mengatakan berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Justru yang mengatakan begitu dia yang Jahmiyah, yang Mutajasim. Kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tapi dalam kenyataannya mereka mempertanyakan gimana Allah kok bersemayam. Nah, itu namanya dia mujassimah. Karena kita kan hanya menyerahkan kepada Allah, hakikatnya nggak tahu. Tapi jelas Allah mengatakan dia bersemayam di arsy. Nah, orang yang mengatakan kalau Allah bersemayam diartikan duduk, maka Allah disamakan dengan makhluk. Justru yang mengatakan itu sudah mujassimah, karena dia membayangkan arsy Allah bagaimana, sementara kita menyerahkan aja kepada Allah. Nah, itu Ahlussunnah tegas dalam masalah ini, ya. Ahlussunnah tegas dalam masalah ini bahwa Allah bersemayam di arsy. Nah, kembali kepada ayat ini, lanjutannya ayat 18, wa yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, ya. Pada hari itu kalian semua akan dipaparkan, tidak ada satupun dari kalian yang luput dalam pemaparan ini. Jadi antara pemaparan dan hisab. Juga dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi.
wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang bekerja kepada Rabbku satu pekerjaan yang kalian pasti akan menjumpainya. Famma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan catatan amalnya di sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak mereka akan dihisab dengan hisapan yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'al dhahri, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah belakangnya, fasaufa yad'u subura, kelak mereka akan berteriak, celakalah aku. Wa yusla sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, dalam surat Al-Insyiqaq, orang diberikan catatan dengan tangan kanannya atau dari arah belakangnya. Ya, kita adzan dulu. Ya, satu hal yang penting, Arab itu bagaimana? Ya, penampakan atau pemaparan. Bagaimana itu? Dalam ayat, siapa yang ada orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, kelak akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, sementara Rasulullah SAW mengatakan, Qala Nabi SAW, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, famma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, innama dalikal arad wa laysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa udziba. Ada sebuah keterangan Rasulullah mengatakan, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali akan binasa. Nah, kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah berfirman, ya, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, kelak akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi Aisyah membandingkan orang yang dapat menerima buku catatan dengan tangan kanan akan dihisab dengan ringan. Sementara Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali akan binasa. Kolerasinya gimana nih? Nah, Rasulullah mengatakan innama dalikal arad, ada penampakan doang. Yang dihisab ringan enggak betul dihisab, tapi hanya melihat amal-amalnya itu ditampakkan. Oh, amalnya baik semuanya. Itu namanya hisab ringan. Laisa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa udziba. Tidak ada seorang pun yang membantah hisab kecuali akan binasa. Nah, pengertiannya itu apa? Orang yang dihisab akan celaka. Orang yang dihisab, barang siapa dihisab pasti disiksa. Yang dihisab dengan buku catatan dengan tangan kanan menerimanya, dihisab dengan ringan. Bagaimana korelasinya itu? Dia yang mendapat catatan dengan tangan kanannya itu sejatinya enggak dihisab, cuma ditampakkan amal-amalnya. Arad, ini amal kamu sekian, itu dia ngelihat. Tetapi orang yang dihisab pasti binasa.
Yang dihisab gimana? Ya ditanya sama Allah satu persatu. Nah, orang yang diinterogasi belum disiksa, diinterogasi, ya seperti interogasi dunia ini, pasti tertekan lahir dan batinnya, terutama batinnya. Ditanya ini, tanya ini, nanya ini. Apalagi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak bisa mengelak, nggak bisa mencari alibi, mencari alasan, maka dicecer. Nah, itu namanya disiksa. Orang yang dihisab pasti disiksa. Tetapi orang yang mendapatkan buku catatan tangan kanan, dihisabnya dengan hisab ringan, artinya cuman penampakan, pemaparan, cuma diperlihatkan hasil amalnya itu, ya, diperlihatkan seluruh amalnya dan hasilnya, maka dia dihisab dengan bahasa ringan, bahasa Quran. Jadi yang dihisab dengan hisab ringan itu maksudnya cuman ditampakkan, dipaparkan, bukan betul-betul dihisab. Nah, begitu keterangan Nabi SAW, itu kejadian pada hari kiamat, pada hari akhir, ketika seluruh orang-orang pada mendapatkan yang dapat hisab dihisab, yang tidak dapat hisab kecuali mendapatkan paparan yang ringan. Maka umat Islam bisa mencari jalan bagaimana cara supaya dihisab ringan. Ada umat Nabi sebanyak 70.000 masuk surga tanpa hisab. Nah, itu yang lebih baik. 70.000 setiap 10.000 dapat 70.000 lagi, maka banyak. Nah, umat Nabi Muhammad SAW ada yang dihisab dengan hisab ringan, artinya bahkan mereka tanpa hisab ada, masuk surga tanpa hisab. Nah, yang dihisab dengan ringan itu mereka yang menerima buku catatan dengan tangan kanan, sementara yang menerima dengan tangan kiri atau dari belakang, nah itu keterangannya bagaimana? Dalam satu ayat mereka menerima dengan tangan kiri, tapi ayat Al-Insyiqaq itu dari belakang. Maksudnya setelah menerima dengan tangan kiri terus dibawa ke belakang, secara otomatis menerimanya begitu. Bukan berarti ayat ini bertentangan, tetapi yang menerima tangan kiri segera ditaruh belakang karena dia seolah-olah malu untuk membaca buku catatannya. Nah, itu keterangan tentang aurat. Jadi aurat dan hisab itu adalah hal yang pasti pada hari kiamat sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perbuatan kita. Bukan Allah zalim, ya, bukan zalim, tapi Allah maha mengampuni dan maha luas karunia-Nya. Semoga kajian yang singkat ini bisa dimengerti, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan atau penyampaian yang tidak jelas. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.